Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Isya Zaizafun, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai materi dan perubahannya. Akan tetapi sebelum itu, di sini saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai metode apa yang akan saya gunakan uh, dalam membawakan media pembelajaran yang telah saya buat. Adapun metode yang saya gunakan di dalam kesempatan kali ini yaitu berupa metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi dan biasanya dilakukan di depan beberapa peserta didik, dan metode ini menggunakan bahasa lisan. Peserta didik itu biasanya hanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh pendidik. Mungkin itu saja sedikit pembukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dan perubahannya. Perubahannya di sini terdapat pengertian materi itu sendiri, di mana materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Lalu banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu perbedaan antara massa dan berat? Baik, massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda. Dalam satuan SI dari massa adalah kilogram. Sedangkan berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Misalkan seorang astronot memiliki massa sebesar 50 kg di bumi, dengan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ia pergi keluar angkasa, kemudian ia mendarat di bulan, di mana bulan memiliki gravitasi lebih kecil dari bumi, yakni 1/6 kali gravitasi bumi. Maka massa si astronot walaupun di bulan tetap akan sebesar 50 kg. Lain halnya dengan berat, tentu berat astronot di bumi dan di bulan akan bernilai berbeda. Berat astronot di bumi adalah sebesar massa dikali gravitasi bumi, berarti 50 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka akan didapatkan hasil sebesar 490 Newton. Sedangkan berat astronot di bulan akan sebesar 50 dikali 1/6 dikali 9,8, di mana tadi disebutkan bahwa gravitasi bulan adalah 1/6 kali gravitasi bumi, maka akan didapatkan hasil sebesar 81,67 Newton. Jadi, berat di bumi akan bernilai lebih besar daripada berat di bulan. Jadi, dari penjelasan tadi juga dapat kita ketahui bahwa sebenarnya jika kalian dibilang berat, maka kalian hanya salah planet untuk tinggal. Selanjutnya mengenai sifat-sifat materi, di mana sifat materi ini terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu sifat ekstensi dan sifat intensif. Di mana sifat ekstensif itu merupakan sifat yang bergantung pada ukuran, dan sedangkan sifat intensif ini sifat yang tidak bergantung pada ukuran. Misalnya, yang termaksud pada sifat ekstensif itu volume, massa, ukuran, berat, dan panjang. Sedangkan yang termasuk ke dalam sifat intensif diantaranya yaitu titik didih, warna, suhu, kekilauan, dan kekerasan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai wujud dari materi. Jadi wujud dari materi itu terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu berupa zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian banyak yang bertanya-tanya, apa sih ciri yang membedakan dari ketiga zat tersebut? Jadi pada zat padat, gaya partikel itu memiliki ciri diantaranya yaitu yang pertama, gaya tarik menarik antar partikelnya sangat kuat. Yang kedua, letak molekulnya saling berdekatan dan teratur. Yang ketiga, gaya partikelnya sangat terbatas atau bergerak di tempat. Dan yang keempat, bentuk dan volumenya tetap. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ciri dari zat cair, diantaranya
yaitu yang pertama gaya tarik-menarik antar partikelnya tidak begitu kuat, yang kedua letak molekulnya agak berjauhan, yang ketiga gaya partikel dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Dan yang keempat itu bentuk berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Sementara untuk zat gas, adapun cirinya diantaranya yang pertama gaya tarik menarik antar partikelnya tidak begitu kuat. Yang kedua letak molekulnya berjauhan. Yang ketiga gaya partikel dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Dan yang keempat yaitu bentuk berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Mungkin dari gambar partikelnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu pembagian dari zat, di mana zat ini terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran, di mana zat tunggal ini merupakan materi yang mempunyai sifat dan komposisi sama di seluruh bagiannya. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Contohnya dapat dilihat pada gambar, di mana contoh zat tunggal itu berupa air. Sementara untuk campuran merupakan materi yang terbentuk dari gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang bervariasi. Sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunnya. Adapun contoh dari campuran ini dapat dilihat pada layar, di mana di sini terdapat air yang ditambah dengan gula, selain itu ada juga air yang ditambah dengan pasir. Zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa, di mana unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat mengalami proses dekomposisi menjadi materi yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh beberapa unsur di alam dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya mengenai senyawa. Senyawa merupakan suatu zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih unsur, di mana unsur-unsur tersebut berkombinasi melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa yang tepat sama. Adapun contoh dari senyawa ini misalnya logam Na, gas klor, dan natrium klorida. Sementara untuk campuran sendiri ini terbagi menjadi dua juga, di antara itu campuran homogen dan heterogen, di mana campuran homogen merupakan campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi yang sama di seluruh bagian. Tidak nampak adanya bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Sering disebut sebagai larutan, dapat berwujud cair dan padat maupun gas. Sedangkan untuk campuran heterogen, campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi di setiap bagian yang tidak sama, tampak adanya bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Untuk contoh dari campuran homogen dan heterogen dapat dilihat pada layar. Selanjutnya banyak yang bertanya-tanya partikel materi itu terbagi menjadi apa saja. Jadi partikel materi terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu atom, molekul, dan ion. Atom ini merupakan partikel terkecil suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Sedangkan molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa yang tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Sedangkan ion merupakan atom atau gabungan beberapa atom yang mempunyai muatan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai materi dan perubahannya dengan metode yang saya gunakan, yaitu metode ceramah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.